البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Hadisul Arba'un ba'da Sittimi'ah, untuk cetakan ini. Hadis yang ke-640. Wa anhum, dan dari beliau yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, min khairi ma'asyin nas, termasuk penghidupan manusia yang terbaik. Ma'ash, penghidupan, maksudnya adalah apa? Mata pencaharian. Lahum, untuk mereka, rajulun mumsikun ana nafarosihi fi sabilillah, yaitu seseorang, tentunya lelaki di sini jelas ya, ini hukum khusus. Seorang lelaki yang dia selalu memegang kepala, anan, ini kepala atau ujung telinga, tapi ini tentunya tidak harus kepala. Mungkin apa? Memegang anan, yaitu apa? Tali kekangnya. Tali kekang kudanya di jalan Allah, yaitu selalu bersiap-siap. Yatiru ala matnihi kullama sami'a hay'atan aw faza'ah, dia terbang di atas permukaan kudanya itu. Ini juga ungkapan, tentunya tak betul-betul terbang, nanti yang dapat pahala sedikit, hanya orang yang pandai terbang. Tapi ini adalah ungkapan, yaitu segera bergerak seperti burung. Saking cepatnya memenuhi panggilan, tidak mikir-mikir, aduh ini saya masih ada itulah, sibuk ini sibuk itu. Tak, ini yang orang terbaik memang seperti itu, selalu siap kalau ada panggilan di atas kudanya itu. Setiap kali dia mendengar hay'ah, hay'ah yaitu suara peperangan, au faza'ah, faza'ah seperti itu juga, yaitu orang yang suara yang mengejutkan karena peperangan itu. Tara alaih, dia terbang di atas kudanya itu, ya ba'taghil qatl, ingin mencari pembunuhan. Ini susah, bukan qital lagi tapi qatl, dia ingin mati syahid. Memang yang niatnya seperti ini memang pahalanya langsung berlipat-lipat. Sama saja, akhirnya dia mati atau balik dapat ghanimah. Memang pahalanya jadi hebat sekali. Tayyib, awil mauta madzannah, atau mati walaupun bukan mati terbunuh, tapi mati di tempat itu, di tempat fisabilillah, pahalanya sama. Atau yang kedua, rajulun fi ghunaimatin, yaitu seseorang di tengah-tengah kambing yang kecil atau kambing sedikit. Ghunaimah, ghanam itu sejumlah kambing, ghunaimah ini sedikit. Jadi tak harus memiliki kambing 40, 70, tak. Walaupun hanya 2 atau 3, rezeki lain-lain. Fi ra'si sya'afah, di puncak gunung. Tayyib, sya'afah yaitu di puncak, di atas. Min hadhihi sya'af, dari puncak-puncak gunung ini. Au batni wadin, atau di perut lembah. Min hadhil audiyah, dari lembah-lembah yang ada ini. Yuqimus shalah, bukan untuk main judi, sembunyi main judi, tapi apa? Untuk menegakkan sholat. Wa yu'tiz zakah, dan membayarkan zakat. Wa ya'budu rabbah, dan menyembah Rabbnya. Hatta ya'tiyahul yakin, sehingga didatangi oleh sesuatu yang telah diyakini, yaitu kematian. Bukan balik-balik ngaku nabi, saya sudah sampai yakin, ma'rifah, bukan itu. Laisa minan nasi illa fi khair, dia tidak ada hubungan dengan umat manusia kecuali dalam kebaikan. Tayyib, rawahu Muslim. Kata Imam An-Nawawi, yatir yusri, yaitu bersegera, bukan betul-betul terbang. Matnuhu, yaitu dhahruh, yaitu apa? Di atas permukaan kudanya itu. Wa al-hay'ah, yaitu as-sautu lil harb, suara yang memanggil untuk berperang. Wal faza'ah nahwu, seperti itu juga maknanya, yaitu suara kegaduhan untuk perang. Wa madhannu syai'i al-mawadi'ul lati yudhannu wujuduha fiha, tempat-tempat yang disangka ada sesuatu di situ, yaitu apa tadi? Kematian. Walaupun kenyataannya tidak mati, tak mengapa, yang penting sudah ada niat untuk
Apa itu? Jihad dan mati syahid. Ghunaimah bi dhammil ghain tasghirul ghanam. Itu ma'ruf. Yaitu berarti apa? Kambing sedikit. Was sya'afah bi fathis shin wal ain wa hiya a'lal jabal. Itu puncak dari gunung, bagian tertinggi dari gunung. Hadis ini seperti hadis-hadis yang lain, yaitu apa? Manusia yang terbaik itu ada dua. Yang tertinggi adalah yang manfaatnya itu paling meluas untuk agama ini dan umat Islam ini, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Baik. Dan di sini Rasulullah menamakan sebagai ma'ash. Walaupun orangnya cari mati, tapi justru itu adalah sebagai apa? Mata pencaharian, sebagai sumber kehidupan, sebagai puncak kehidupan. Ya, sumber ya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Dijadikan rezeki saya itu di bawah naungan tombak saya. Yaitu apa? Justru ini adalah mata pencaharian yang terbaik. Baik, makanya Ali Al-Qari rahimahullah di dalam Mirqatul Mafatih mengatakan ini menunjukkan halalnya kita berjihad untuk mencari ghanimah. Masalah halal bukan dosa. Cuma kalau niat sejak awal memang mencari ghanimah, ini seperti perniagaan biasa. Jangan mengatakan, oh saya fisabilillah. Tak, Anda sekarang niaga biasa. Kecuali kalau dibalik perniagaan tadi diniatkan untuk apa? Menafkahi keluarga, untuk sebagiannya menolong kaum muslimin, menolong agama Allah agar selamat dari mencari harta yang haram. Itu jadi pahala dari sisi yang lain. Tapi hukum asalnya kalau niatnya memang sekedar berniaga, maka ini amal mubah, bukan ibadah. Demikian pula masalah peperangan. Kalau sejak awal niatnya mencari ghanimah, dia tak dosa, tapi ini amalan duniawi jadinya. Hanya saja kalau niat awalnya adalah fisabilillah, memang ingin menolong agama Allah, cuma dia juga ingin mendapatkan ghanimah, maka kalau yang dominan adalah menolong agama Allah, maka ini nilainya nilai ibadah. Cuma kata beliau tidak sebesar pahala orang yang ikhlas lillahi ta'ala, 100% memang untuk Allah, bukan untuk mencari dunia. Jadi dia tidak dosa, cuma memang apa, pahala itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana kadar ibadah juga bertingkat-tingkat. Bangun. Baik. Kemudian disebutkan di sini apa itu termasuk mata pencaharian yang terbaik, yaitu rajulun mumsikun ana nafarosihi fisabilillah, yaitu seorang lelaki yang memegang tali kekang kudanya di jalan Allah. Dan ini memang untuk laki-laki. Karena untuk perempuan dalam hadis Aisyah Rasulullah bersabda apa? Lakunna jihadun la qitala fi al-hajj wal umrah. Kalian para wanita mendapatkan jihad juga, tapi jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umrah. Baik. Nah, kalau dimudahkan alhamdulillah, kalau tidak kita punya niat, maka niat itu akan mengejar ketertinggalan. Maka apa? Jangan meremehkan niat. Kalau ada niat tapi terhalang, kita pahalanya sama. Dari sisi asal pahala itu sama, walaupun berkahnya tentunya lain. Orang yang sudah ke sana betul-betul apa? Sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, kemudian berkah dari berbagai sisi itu lain memang. Tapi dari sisi asal pahala, orang yang niatnya tulus, cuma terhalang udzur sehingga tidak mampu ke sana karena duit tidak ada atau jalan belum aman, masih banyak apa itu perompak-perompak Covid itu atau apa istilah yang lain-lain dan sebagainya, atau wanita belum dapat mahram, maka pahalanya sama dengan orang yang beramal. Dan itu jihad mereka. Untuk laki-laki memang bebannya berlipat-lipat lebih besar sesuai dengan kadar nikmat. Laki-laki dikasih otot banyak bukan untuk peragaan di hadapan perempuan, bukan itu. Dikasih otot besar, badan kuat, akal yang lebih kuat, itu memang untuk menolong agama Allah, bukan untuk pamer jadi hero, padahal tak juga. Jadi memang tugasnya lain, lebih berat. Yaitu apa? Memang dia harus selalu siap di atas kuda-kudanya, di atas kuda untuk di jalan Allah Ta'ala berjihad. Makanya tidak dikatakan yumsiku tapi mumsik. Dengan apa? Dengan isim fa'il, menunjukkan memang betul-betul selalu mustaqir, menetap siap sedia ketika ada panggilan. Baik, kalau memang sedang di Yaman, memang jihad melawan orang Syiah Rafidhah, melawan
orang murtad yang harbi itu, ini kesempatan emas. Nah, kalau tidak, masih banyak bidang jihad yang lain. Dengan apa? Dengan menyebarkan rekaman-rekaman para ulama, dengan menulis-menulis atau memberikan nasihat, membantah syubhat dan seterusnya. Medan jihad banyak. Nah, kalau pola jihad yang lain macam tadi, para wanita pun punya kesempatan untuk itu. Baik, intinya ini adalah penghidupan yang terbaik. Baik. Disebutkan di sini Rasulullah menyebutkan bagaimana karakternya. Yatiru alamat nih. Jadi bukan sekedar itu tadi, sekedar apa itu dia siap-siap, tapi memang terbukti setiap kali ada panggilan ternyata memang dia itu segera berangkat. Tidak seperti yang sering disaksikan dulu ketika di Ambon, orang-orang Hizbiyun memang senjatanya lengkap. Ada senjata laras panjang dulu di Ambon, kemudian di pinggangnya ada pistol, lalu dengan pakai rompi, ada handphone dan seterusnya, handphone atau dulu handy talkie itu. Badannya, bajunya rapi, bersih, pakai sepatu seperti tentara. Tapi ketika tiba-tiba ada perang, tahu-tahu kalian berangkat dulu lah. Jadi ternyata cuma bergaya saja. Baik, atau seperti yang di Yaman, banyak yang orang awam memang cepat semangat, tapi cepat luntur juga, laju lunturnya itu. Ada yang bahkan sebarkan gambar dia, betul-betul pakai baju seperti tentara, tapi dia bukan tentara. Terus pakai ada pistol, ada jambiyah, ada senjata laras panjang. Lalu Lalu dia selfie, tertulis fisabilillah insyaallah. Tapi ketika jihad lalu dia bilang kalian dulu lah. Ternyata seperti itu. Jadi yang Rasulullah perintahkan bukan hanya siap-siap di dekat kendaraan, tapi memang terbukti ketika ada panggilan memang dia berangkat. Jadi itulah yang diharuskan, yang diwajibkan kalau ingin mendapatkan yang terbaik, bukan hanya untuk berpose, bergaya ya. Kullama sami'a hayatan aw faza'ah tara alaih. Setiap kali dia mendengar seruan atau panggilan perang, tentunya yang berhak untuk menetapkan ini waliul amr, bukan orang awam, ayo jihad, jom kita kemana, bukan, tapi ini adalah waliul amr. Memang para pemerintah yang menetapkan adanya jihad itu. Baik, dan seterusnya. Adapun kalau jihad difai, membela diri, memang tak perlu izin pemerintah. Kalau emang tahu-tahu ada perompak masuk atau pencuri masuk, kita tak perlu tunggu perintah dari ibu kota sana. Tak perlu, kita membela diri. Iya, nanti habis. Baik, kalau pencurinya mati, dia masuk neraka. Kalau kita yang mati, kita masuk surga, mati syahid, kata Rasulullah. Baik. Intinya adalah keberanian itu bukan ketika sedang selfie. Keberanian adalah ketika ada bukti, ada panggilan, tengok siapa yang jujur di dalam dakwaannya atau di dalam gayanya tadi. Tayyib. Ya ba'taghil qatl. Dia mencari pembunuhan. Memang dia siap mati. Memang dia sudah rindu pada Allah, bukan rindu kepada dunia. Awil mauta madhannah. Atau memang mencari kematian di tempat yang disangka di situ ada kematian. Seperti yang terjadi pada Al-Bara' bin Malik, saudara Anas bin Malik, sama-sama sahabat. Sudah perang berkali-kali, ingin mati, tak mati-mati juga. Ya, maka orang seperti ini selalu di atas penghidupan yang terbaik, walaupun tidak mati. Tentunya ini bukan dalil untuk orang-orang yang melakukan istilahnya intihariyah, amaliyah intihariyah, operasional bunuh diri itu. Ya, ini bunuh diri, bukan jihad melawan agama Allah. Bahkan boleh jadi akan menyebabkan kematian orang-orang yang tidak bersalah, terkena pecahan-pecahan bom itu. Orang tua yang tak bersalah, anak kecil atau perempuan yang tidak ada kena-mengena dan seterusnya. Bukan itu. Dan tidak membunuh diri. Kalau bunuh diri, ngapain letih-letih? Membunuh, pergi jauh-jauh, bunuh diri aja sudah. Baik. Tapi yang disuruh adalah memang dia cari kematian tanpa bermaksud untuk membunuh dirinya sendiri. Makanya para sahabat, mereka tidak ada yang menusuk badan sendiri lalu tembus kena orang lain. Bukan begitu. Tapi memang menyerang musuh, kalau dirinya tertebas oleh musuh itu terserah Allah. Bukan malah sengaja membunuh diri sambil membunuh orang, bukan. Baik. Ini yang pertama, ini yang terbaik, pahalanya paling banyak. Yang kedua, rajulun fi ghunaimatin fi ra'si sya'afin min hadhihi sya'af. Yaitu seorang lelaki, dan ini masuk di dalamnya adalah para wanita juga, karena di sini sesuatu yang amalannya adalah mustarakah,
boleh wanita juga masuk di sini, yaitu dia menyendiri dengan kambing-kambingnya walaupun hanya sedikit, fi ra'si sya'afah, yaitu di puncak dari salah satu gunung yang ada, au batni wadin min hadhil audiyah, atau di salah satu dari lembah-lembah yang ada. Jadi tidak disyaratkan memang apa pergi ke Gunung Jerai atau gunung-gunung apa yang di Perlis itu atau di Banjaran Titiwangsa atau apa. Intinya bukan itu. Maka boleh dia bahkan apa membuat rumah di mungkin di jurang mana atau di lembah yang mana yang sepi. Baik. Tapi bukan untuk maksiat, bukan untuk apa juga sembunyi di gunung lalu apa kirim gambar TikTok atau apa kata orang-orang, itu nggak ada gunanya. Tapi memang untuk ibadah kepada Allah, menjauh dari kebatilan. Yuqimus shalah, menegakkan sholat, wa yu'ti zakah, dan membayar zakat. Dan para ulama seperti Imam Al-Khattabi dalam Kitabul Uzlah mengatakan tetap ketika ada panggilan azan dia kumpul dengan muslimin, sholat di masjid muslimin. Demikian pula pada waktu membayar zakat, ya jelas dia akan kumpul memberikan zakat ke amil zakat, ke petugas pemerintah yang mengurusi zakat, atau ke orangnya langsung, ke orang-orang fuqara barangkali atau apa. Tetap dia akan kumpul dengan orang. Jadi tidak betul-betul menyendiri dan tidak mau hubungan dengan orang sama sekali, sesuai keperluan. Wa ya'budu rabbah, dan terus-menerus menyembah Rabbnya, bukan malah mengklaim jadi Rabb atau apa itu. Hatta ya'tiyahul yakin, sehingga dia didatangi oleh sesuatu yang diyakini, yaitu kematian. Ini masuk dalam bab apa itu? Masdar yuradu bihi isim maf'ul. Yaitu apa? Polanya masdar, tapi maksudnya adalah kembali ke isim maf'ul yang diyakini, yaitu apa? Kematian. Dalilnya banyak sekali. Bukan malah apa? Mencapai tingkat ma'rifah. Saya pulang dari gua, saya sudah diangkat Nabi Khidir sebagai pengganti Nabi Isa atau apa kata-kata orang-orang itu. Bukan. Bukan jadi Nabi baru atau Imam Mahdi. Tapi tujuannya adalah yaitu ibadah terus sampai ajal menjemput. Dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa, di antara tipuan setan kepada orang-orang yang seperti ini adalah yaitu dia masuk ke gua lalu dia merasa dirinya lebih suci dari orang-orang, sehingga tidak mau sholat berjamaah, tidak mau sholat Jumat bersama-sama, dan bahkan ketika orang ingin jabat tangan dia tak mau, dia terlalu suci untuk dipegang. Atau sebagian nggak apalah, yang penting Anda yang lebih dulu jabat tangan, saya tak mau mengulurkan tangan, lalu minta dicium dan seterusnya. Ini tipuan. Bukan malah menyembah Allah, tapi ujung akhirnya dia minta dikultuskan, minta disembah. Laisa minan nasi illa fi khair, tidak ada hubungan dia dengan umat manusia kecuali dalam kebaikan. Bukan malah menyebarkan akidah yang rusak, atau malah memang sembunyi di gua untuk jadi perompak, untuk nanti merusak orang atau apa, bukan. Tapi memang betul-betul untuk kebaikan. Sendirian dia penuh dengan kebaikan, ketika kumpul dengan orang juga menebarkan kebaikan dan seterusnya. Ilahuna wallahu a'lam.